Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih beberapa topik lagi, insya Allah nanti selesai. Jadi kalau saya di mana di Tanah Suci, mungkin nanti kita pulangnya nanti baru lanjutkan kuliahnya ya. Tinggal 3 topik lagi. Insya Allah. Iya, Prof. Insya Allah. Rame, kadang-kadang hilang, sinyalnya juga hilang. Kita mulai ya. Paling tidak 1 topik kita selesaikan. Baik, Prof. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Topik kita adalah Rasam Utsmani. Mungkin sudah belajar ya di S1 insyaallah sudah tuntas itu. Ini hanya mangsa dan tulisan untuk Al-Qur'anul Karim. Jadi bahasa apa yang dituliskan untuk Al-Qur'anul Karim itu? Kalau kita rujuk kepada hadis-hadis Nabi, ya hadis-hadis Nabi, kita temukan banyak hadis yang menceritakan tentang itu. Misalnya Sahih Bukhari di dalam kitab Fadailul Quran, bab nuzulil Quran bilisani Quraisy wal Arab. Ini diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya, bahwa pada waktu penulisan itu para penulis Al-Quran berkumpul dan apabila terjadi perselisihan di antara mereka terhadap tulisan itu, Nabi terus bersabda, "Idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit fi arabiyyatin min arabiyyatil Qur'an faktubuha bilisani Quraisy fa innal Qur'ana unzila bilisanihim fafa'alu." Di sini diceritakan bahwa ketika terjadi perbedaan di dalam penulisan antara mereka yang menulis dan Zaid bin Thabit sebagai ketua timnya terhadap satu saja dari teks-teks ya kearabian Al-Quran itu, maka Nabi selalu perintahkan tuliskan itu dengan lisan Quraisy, dengan bahasa Quraisy. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan itu berdasarkan lisannya mereka, maksudnya bahasanya mereka. Fafa'alu dzalika. Nah, yang dimaksud dengan lisan di situ adalah al-lahjah. Ya, kita sudah selesaikan kemarin masalah lahjah dan sudah saya kasih bukunya Al-Lahjatul Arabiyah fil Qiraatil Qur'aniyah yang ditulis oleh Abdul Ar-Rajihi itu. Itu bisa dibaca bahwa yang dimaksudkan dengan lisan di sini adalah al-lahjah allati takhtassu kullu qabilatin minal qabailil arabiyyah. Wa illa fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qala inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Fabadihiyun anna kitabatahu fil mushaf innama hiya bil lughah al-arab khattil arabi. Kenapa? Karena teks Arab itu hampir sama dengan tulisan-tulisan lain. Ya, tulisan-tulisan India itu sama tulisannya dengan Al-Quran, tulisan bahasa Arab. Kemudian Persia juga
itu tulisannya tulisan huruf Arab, ya, dan lain-lainnya. Maka di sini hampir bersamaan. Tetapi yang dijadikan patokan itulah bahasa lahjah daripada suku Quraisy. Maka dikatakanlah bahwa al-lughatul arab al-lughatul lati kutiba bihal Qur'an hiya lahjah allati ikhtirat lahu min qibali rabbil alamin tabaraka wa ta'ala. Jadi di sini apakah Rasam Utsmani itu ijtihadi atau tauqifi? Ya, ijtihadi atau tauqifi. Jadi ijtihadnya para sahabat menuliskan atau itu tauqifi. Ya, langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, di sini diambil juga dari ucapannya juga Utsman bin Affan bilisani Quraisy, maksudnya itu la majalah laisa majaluhu ar-ra'yi wal ikhtiyar. Jadi dari sini mana? Mana? Tadi cari bentar lagi ya berangkat. Bentar lagi berangkat kita. Bilangin sama dia. Ya. Sudah disuruh jalan. Jadi tidak boleh menulis Al-Quran itu ya dengan lahjah, dialek, ya bahasa selain dari bahasa Quraisy. Juga datanya di dalam kitab Fathul Bari juga Syarah Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar Asqalani itu mengatakan anna Umar bin Al-Khattab kataba ila Ibnu Mas'ud innal Qur'ana nuzzila bilisani Quraisy fa'aqra'in nas bilughati Quraisy la bighati Huzail. Jadi ketika unzila Quran sab'atu ahruf itu Huzail, Kinanah dan lain-lainnya 7 itu. Kemudian dijelaskan juga bahwa yang dimaksud dengan bilisani Quraisy itu annal Qur'ana nuzzila awalan bilughati Quraisy summa ubiha fi qiraati wa kitabati ala ma rukhisa bihi minal lahajatil arabiyyatil ukhra. Ya, karena dialek itu masing-masing seperti kita jelaskan pada pertemuan lalu itu bangsa Arab itu punya lahjah sendiri-sendiri. Ya, nanti dibolehkan lahjahnya itu yang itulah nanti bahagian daripada qiraat yang dibaca. Nah, sebagian bangsa Arab itu ada yang tidak bisa menyebut huruf-huruf tertentu, ya kecuali dengan lahjahnya. Tinggal berapa lama pun di luar, ya dibaca juga begitu dengan lahjahnya. Ya, orang-orang Hadramut ya, Hadarim itu baca dia kalau baca suruh jadi imam. Misalnya Habib Umar bin Hafiz juga seorang ulama besar disuruh jadi imam, ya dengan lahjahnya mereka. Nah, tidak bisa seperti kita. Kita baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Mereka tidak bisa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Kalau orang Mesir yang di kampung itu, ihdinas siratal mustaqim. Bukan mustaqim, mustaqim. Qab itu dibaca A. Ya, inilah kemudahan yang Allah berikan dari makna sab'atu ahruf itu. Wa kullu kalimatin tuqra'u 'alal wujuh minal Qur'an tusamma harfan. Jadi kalimat-kalimat. Jadi kalau bahasa yang lain beda dia, huruf ya huruf. Ya huruf ya huruf dia. Tapi kalau kalimat itu susunan dari huruf itu. Apabila huruf itu satu sama lainnya bertemu, maka dikatakan kalimat. Kalau bahasa Indonesianya kosakata.
ya kosakata. Nah, di dalam ilmu Al-Quran dibedakan antara huruf dengan kalimat. Ya, kalau huruf Al-Quran itu persatu, ya satu persatu itu. Yang kemarin kita katakan ada 323.916 huruf dan mengatakan 716 huruf. Nah, yang lain menghitungnya, misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani menghitungnya 315.980 huruf. Kenapa terjadi perbedaan? Karena perbedaan di dalam menghitung basmalah. Ya, bismillahnya itu. Bismillah itu satu ayat dari setiap surat Al-Quran yang 118 itu ataukah tidak. Nah, sementara basmalah itu sendiri isinya 19 huruf. Ya, 19 huruf. Itu disebutkan beberapa hadis kemarin itu, ya, sab'atu ahruf itu. Jadi disebutkan dengan huruf itu maksudnya bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Abu Ubaid Qasim bin Salam dan lainnya mengatakan Nuzzila al-Quran ala sab'i lughatin min lughatil Arab. Walaysa ma'na hadza lam yusma' bihi. Walakin yakun hadhil lughat mutafarriqatun fil Quran. Fa ba'duhu bi lughati Quraisy wa huwa al-ghalib wa ba'duhu bi lughati Huzail. Huzail ini juga salah satu suku dari bangsa Arab. Huzail, Kinana, ya, dan lain-lainnya. Walihada kata najidul katsira min ar-riwayat as-sabita 'anis sahabah fi ruju'ihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina yasma'una min ahadihim qira'ah lam yakunu ya qara'uha min qabl. Maka disampaikan ya ketika terjadi perbedaan-perbedaan itu kepada zaman Utsman bin Affan disatukan dan akhirnya rasam yang dituliskan pada masa Utsman bin Affan itu melekat, namanya disebut dengan istilah rasam Utsmani. Ya, banyak disebutkan riwayat-riwayat di situ. Maka tulisan yang ada di dalam Al-Quran itu ya semuanya itu secara nakli dan secara akli itu secara keseluruhan ditulis di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zamannya Rasulullah. Jadi di situ diyakini kebenarannya, ya, kesahihannya, pemeliharaannya, ya, dan seterusnya itu dalam kondisi yang paling baik. Ini ma'rifah jayyidah. Jadi kalau disebutkan ada yang selain itu, ya maka itu adalah ya bahagian dari kritik, ya kritik-kritik yang disampaikan terhadap kodifikasi Al-Quran. Jadi kalau ingin membaca kritik-kritik itu bisa dibaca di dalam karyanya Az-Zarqani, Manahilul Irfan. Ya, Manahilul Irfan itu ada 12 kritik disampaikan, ya, yang ditulis juga oleh Abu Syuhbah, Muhammad Abu Syuhbah di dalam bukunya Al-Madkhal li Dirasatil Qur'anil Karim. Yang disebut dengan istilahnya kritik-kritik. Ya. Kritik-kritik ini dibuatkan soalnya apa, kemudian dijawabkan dengan jawaban-jawaban secara ilmiah. Termasuk ya nanti para orientalis mengatakan seharusnya yang menjadi ketua tim penulisan itu adalah yang sahabat senior Abdullah bin Mas'ud, yang pada waktu itu beliau adalah salah seorang yang sahabat yang pandai membaca dan menulis. Maka setiap Al-Quran diturunkan,
dan Rasul membacakan. Abdullah bin Mas'ud juga sudah menulisnya, ditulisnya. Nah, akhirnya muncullah dalam ilmu Al-Quran yang disebut dengan istilahnya kumpulan daripada catatan-catatan Abdullah bin Mas'ud terhadap Al-Quranul Karim, tafsir, syarah yang dijelaskan oleh Nabi ketika ayat-ayat dan surat-surat itu turun, itu dinisbahkanlah akhirnya menjadi mushafnya Abdullah bin Mas'ud. Mushaf Abdullah bin Mas'ud. Nah, mushaf Abdullah bin Mas'ud ini nanti ada pengaruhnya terhadap bacaan. Ada pengaruhnya terhadap bacaan. Tapi karena nanti ada tulisannya yang menyalahi itu, menyalahi rasamnya dan seterusnya, yang sudah disepakati, maka disebutkanlah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, termasuk tafsirnya Rasulullah yang ditulis oleh beliau, itu masuk dalam kelompok qiraah syadzah. Qiraah syadzah. Jadi kalau mau membaca sendiri, itu ada qiraah syadzahnya, itu sendiri. Buku-bukunya juga sendiri. Seperti yang kita riwayatkan. Jadi yang mutawatirah itu adalah riwayat yang memenuhi ketersambungan sanad, kemudian kesesuaian dengan bahasa Arabnya, kesesuaian juga dengan rasam Utsmaninya. Kalau salah satu itu tidak terpenuhi, maka dia tidak disebut sebagai qiraat yang disebut dengan mutawatirah. Mutawatirah. Nanti tokoh-tokohnya itu ada nanti Abu Amr Ad-Dani yang meninggal 444 Hijriah. Ada Daud nanti Abu Najah, Abu Najah meninggal 456 Hijriah. Muridnya kemudian menjadi tokoh juga. Nah, disitulah dijadikan sebagai rujukan. Jadi mazhabnya hanya dua. Nanti ada yang mentarjih Abu Najah. Abu Najah itu muridnya. Ada yang mentarjih enggak, yang afdal itu gurunya. Itulah Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani. Maka di dalam buku kita juga disebutkan juga hal-hal terkait Abu Amr Ad-Dani di dalam bukunya Al-Mughni fi ma'rifati marsuni masaibil amsar itu dikatakan fa in sa'ala sa'idun 'anis sababil mujab li ikhtilafi marsum fi hadhihi al-huruf az-zawaid fil masahib qultu as-sabab fi dhalika indana anna amiral mu'minin Utsman bin Affan lamma jama'a al-Qur'an fil masahib wa nasakhaha ala suratin wahidah wa athara fi rasmiha lughati Quraisy duna ghairiha mimma la yasih wa la yathbut nadharan lil ummah wa ihtiyatan ala ahli millah. Jadi di sini adalah kesepakatan yang sifatnya ijma'i sama'i. Ijma'i sama'i. Maka kita temukan itu. Jadi kita temukan kesepakatan para ulama. Imam Malik juga ketika ditanya, "Ara'aita man istaktaba mushafan al-yawm atara ayuktab ala ma ahdatsan nas min al-haja'il yawm?" Faqala la ara dhalik. Walakin yuktabu ala al-katabatil ula. Qala Abu Amr Ad-Dani wala mukhalifa lahu fi dhalik min ulama'il ummah. Jadi terjadilah semacam kesepakatan. Kesepakatan itu artinya merupakan satu pendapat yang disepakati. Yang disepakati. Nah, disebutlah apakah rasam Utsmani itu penulisan mushaf yang ada itu sifatnya tauqifi, artinya takrir dari sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak demikian, maka dijelaskanlah
di dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Ya, pembahasan-pembahasan selanjutnya itu menjelaskan hal yang demikian yang disebut dengan ar-rasam Utsmani. Di bagaimana luzumuhu, dhabtuhu dan lain-lainnya, ini menjadi ilmu yang mandiri yang disebut dengan ilmu ar-rasam al-Utsmani. Jadi menuliskan Al-Quran tidak boleh dengan rasam imla'i. Nah, untuk menjaga itu, ya kita sejak beberapa tahun itu sudah mengadakan namanya musabaqah ya kaligrafi. Kaligrafi itu khat, ya khatnya Al-Quran. Jadi kalau yang belajar imla'i, dia beda nanti dengan Utsmani. Ya, Utsmani. Nah, perbedaan-perbedaan itulah menjadikan ilmu sendiri, dan ketika nanti musabaqah dilakukan, ya disampaikan soal, ya dituliskan. Nah, soalnya itu sudah menjadi rujukan adalah rasamnya rasam Utsmani. Jadi kalau ada yang menuliskan rasamnya imla'i, itu dihitung salah. Ya, walaupun ucapannya sudah benar, dibacanya sudah benar. Ya, jadi disebutkan di sini yang dimaksud dengan rasam mushaf yang ada ya pada zamannya Utsman yang ditulis oleh para penulis wahyu itu adalah tauqifi. Kalau tauqifi dia bukan ijtihadi, maka tidak boleh ya dilanggar, tidak boleh lakukan mukhalafah ya di dalam penulisan mushafnya dan juga pencetakannya. Ya, maka kita punya lajnah sendiri, ya lajnah tasih Al-Quran. Sudah dikumpulkan, ya sudah dikumpulkan beberapa waktu yang lalu itu di Baitul Quran yang ada di Taman Mini itu semua percetakan Al-Quran di Indonesia itu diarahkan dan diwajibkan mengikuti arahan ya yang disebut dengan istilah Rasam Utsmani oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi kalau ada yang mencetak cetakannya tidak sesuai dengan Rasam Utsmani, maka Al-Qur'annya itu langsung dicabut dari peredarannya. Yang kedua juga ketika ingin meminta izinnya itu izinnya harus dengan mikrofilmnya atau filmnya yang baru, bukan filmnya yang sudah lama. Nah kalau film yang sudah lama, kena digosok-gosok dia nanti ada pecah filmnya. Nah ketika pecah itu tintanya merembes dia ke tulisan. Itulah yang sering menambah, ya seolah-olah titiknya tambah satu, barisnya tambah satu. Itu karena filmnya itu pecah, ya filmnya pecah. Nah sekarang sudah komputerisasi, ya komputerisasi itu kehati-hatian ya terus dilakukan. Nah, alhamdulillah Kementerian Agama sekarang sudah punya percetakan sendiri ya. Sudah diresmikan beberapa waktu yang lalu dan insya Allah menghabiskan cetakan dari percetakan yang lama dulu yang kecil itu sekarang ini mulai nanti bulan Juli insya Allah sudah mencetak dengan cetakan yang baru, yang lebih bagus, lebih leks lagi. Nah, kita temukan di beberapa ini juga, di beberapa negara juga mereka sudah punya punya percetakan Al-Quran juga, ya. Apalagi di negara-negara Arab, besar-besar percetakannya Mesir, Saudi, yang ada di Madinah, ya Iran, ya Sudan juga punya sendiri, dengan penulisnya sendiri-sendiri. Ya Sudan kebetulan penulis Al-Qurannya adalah orang-orang Indonesia. Kebanyakan yang sudah berpengalaman diambil oleh mereka untuk menuliskan Quran Sudan. Ya, yang Quran Sudan itu ya Qurannya riwayat
disebutkan itu dengan beberapa bentuk Al-Quran yang seperti yang ditulis sekarang. Ya, ditulis sekarang itu. Nah, disebutkan di sini sebagai kesimpulan. Ya, sebagai kesimpulan yang disampaikan, Innal Qur'an al-Karim kutiba kulluhu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana alaihi salatu wassalam yumla ala katibil wahyi, mendiktekan kepada penulis wahyu, wa yushiduhu fil kitabah biwahyi min Jibril alaihi salatu wassalam, sebagai pengawas nadhilil wahyi. Di sini ada dikritik di sini. Nabi itu kan ummi, la yaqra wa la yaktub. Yaqra wa yaktub walakin lahu la yuhsin. Bagaimana itu pembahasannya tersendiri dalam ilmu Al-Qur'an. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Ali bin Ahmad At-Tabarani, seorang ahli hadis. Ya, beliau ini punya buku 3 yang disebut dengan ma'ajim. Mu'jamul Shaghir, Mu'jamul Awsat, Mu'jamul Kabir. Ya, berapa jilid itu. Meninggalnya 360 Hijriah. Di beliau menyebutkan di sini juga, ya, warawa At-Tabarani bisanadin, ya, rijaluhu siqat an Zaid bin Thabit annahu qala kuntu aktubul wahya inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yumli alayya, mengimlakan kepadaku. Fa idza faragtu qala iqra fa aqra'ahu fa idza kana fihi saqtun aqamahu lam akhruj bihi ilan nas. Jadi kalau masih ada juga kekurangannya, ya, Al-Quran ini unik, ya. Sudah ditashih oleh banyak orang, kadang-kadang masih ada juga kesalahannya. Ini kita buktikan dulu ketika kita menulis Mushaf Istiqlal. Ya, zamannya Pak Harto dulu, Pak Harto ingin meninggalkan sesuatu yang akhirnya diperintahkan untuk menulis Al-Quran itu besar. Ditulis berapa lama itu? Hampir 1 tahun. Ya. Kertasnya beli khusus. Kertas itu kertas duit itu. Ya, satu itunya berapa itu? 350 juta kalau tidak salah. Jadi itu tulis oleh tim penulis Al-Quran kita. Jadi kalau sudah ditulis, belum ditulis dengan tintanya itu ditulis dengan pensil dulu. Pensil dulu, itu ditashih oleh orang 19 musahihnya itu. Nah, saya termasuk yang terakhir. Ya, terakhir saya pentasih terakhir. Itu masih juga ada salahnya juga. Walaupun sudah diteliti oleh sekian banyak orang, itu masih juga terjadi kekeliruan. Nah, di Madinah Al-Munawwarah itu pentashihnya saja 1.500 orang. Jadi lewat di meja-meja itu, 1.500 meja harus dilewati. Begitu kehati-hatian mereka, jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan, ya, di dalam penulisannya itu. Nah, kemudian di dalam penjelasan selanjutnya, bahwa penulisan Al-Quran itu sesuai dengan Rasul Usmani dengan kaidah-kaidahnya, ya, di mana para sahabat sudah sepakat, ya, untuk mengikuti itu dan tidak boleh ada yang menyalahinya. Nah, disinilah disebut dengan istilahnya, rasamnya itu adalah tauqifi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang kita temukan sesuai dengan teks, ya, Al-Quran Al-Karim itu sendiri. Maka ulama mengatakan wajib, ya, wajib mengikuti apa yang sudah tertulis itu, tidak boleh menyalahinya sama sekali.
Maka disebutkanlah ya beberapa teks-teks yang menjelaskan bahwa Rasam Utsmani itu adalah tauqifi. Ya, tauqifi. Nah, beberapa alasan lagi disebutkan juga ya bahwa kalau terjadi perbedaan di dalam membacanya dari teks itu, nah itulah namanya qiraat. Maka qiraat dikatakan wujuhun mukhtalifatun fil ada, ragam bacaan. Ya, ketika disuarakan, apakah dari sisinya itu nahwiyahnya, sorfiyahnya, ya, atau sautiyahnya. Jadi penulisannya, teksnya, penyuaraannya, qiraat ini sendiri, dan tingkatan yang tertinggi adalah qiraat mutawatiroh, yaitu yang betul-betul sesuai dengan Rasam Utsmani. Maka di dalam ilmu qiraat itu kita temukan bahwa qiraat yang dikatakan 7 ditambah 10, ya 3 lagi yang masyhurah itu adalah yang sudah sesuai dengan Rasam Utsmani itu secara sempurna. Jadi walaupun nanti dibaca dengan makna yang sama, karena rasamnya berbeda, itu tetap dikatakan qiraahnya itu qiraah syadzah. Jadi kita contohkan kemarin itu, diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an katanya membaca surah Al-Fatihah itu, tapi bacaannya beda dengan Rasam Utsmani yang ada. Jadi baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ghairid dhalin, bukan walad dhalin, wa ghairid dhalin. Itu dikatakan ya riwayatnya tidak bersambung. Riwayatnya tidak bersambung. Yang kedua, menyalahi Rasam Utsmani. Nah, kalau sudah tidak bersambung, menyalahi Rasam Utsmani, kemudian yang ketiga nanti tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, maka qiraatnya itu disebut dengan qiraah syadzah. Ya, walaupun diriwayatkan oleh imam-imam terkenal, ya Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, kemudian Ibnu Muhaisin, kemudian ada lagi Al-A'mash, Sulaiman bin Mahran, kemudian satu lagi yang diberi nama dengan istilah Yahya Ibn al-Mubarak al-Yazidi. Ya, ini yang namanya qiraah syadzah. Mungkin sampai di sini ya saya bisa menyampaikan karena kita harus pergi. Ada yang ditanyakan? Rasam Utsmani sudah belajar ya di fakultas ya. Yang ngajar Ustadz Patoni kalau tidak salah ya. Nanti saya kasih juga beberapa buku tentang Rasam Utsmani. Iya, Prof. Ya, yang mudah mudah dibaca, ya, mudah juga dipelajari gitu. Ada yang kecil, ya, ada yang besar-besar ya. Rasam Utsmani ini ya sudah menjadi ilmu tersendiri, ya, ilmun mustaqil dari ya yang disebut dengan ulumul Quran itu. Jadi mushaf kita juga ya itu merujuk kepada Rasam Utsmani itu. Nah, Rasam Utsmaninya ini ketika pertama kali itu adalah Quran yang berasal dari Bombay. Bombay ini banyak menjadikan ya pemikiran daripada Abu Najah, tarjihnya Abu Najah itu dibawakan. Ya, Daud Abu ya yang meninggal 444 Hijriah itu. Doakan saya ya, biar sehat ya.
Iya, Pak. Amin, 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 Iya, Prof. biar Mudah-mudahan sehat sehat. selalu. Iya, Amin, amin. iya, biar sehat. Nanti saya berangkatnya insya Allah 28. Ya, berangkatnya jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Jadi insya Allah sampai di sana ya sekitar asar. Sampai saya ke Jeddah dulu, masuk Mekah nanti langsung baru tawaf. Ya, tawaf sa'i ya daripada ibadah umroh yang akan dilaksanakan. Mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa, ya sehat insya Allah. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin, ya Amin. Rabbal Alamin. Iya. Doakan ya, insya Allah kita ketemu lagi. Nanti kontak-kontak saja kalau memang bisa nanti dari sana kita kuliah seperti biasanya, sehingga nanti bulan Juni itu ya bulan Juni sudah kita bisa selesaikan. Ada beberapa topik lagi yang belum kita selesaikan, kita selesaikan. Karena bulan Juli sudah ujian ya. Iya. Ya, ya bulan Juli sudah ujian. Insya Allah kita kejar silabusnya bisa kita selesaikan. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.